Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhmud Design. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut materi tentang toolbox. Ya, ini part terakhir ya, atau part kelima. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas sampai tools blend tools. Ya, dan di video kali ini kita akan lanjut ke simbol spray tool. Oke, langsung aja. Tapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe terlebih dahulu biar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi baru berikutnya. Oke, jika sudah subscribe, silahkan kalian buka file sebelumnya ya, file Adobe Illustrator-nya. Nah, kalau sudah, kita mulai. Ini dia, saya sudah aktifkan tools ininya. Spray tool, di sini ada banyak pilihan ya. Yang pertama kita akan menggunakan symbol sprayer tool, atau kalian bisa pencet Shift plus S di keyboard. Oke, di sini please select a symbol from the symbol panel first. Jadi artinya adalah kita disuruh memilih simbol ya di panel simbol. Jadi di sini kita belum pilih simbolnya ya. Pertama, karena di sini saya belum memunculkan panel simbol ya, jadi kita harus pergi ke window, kemudian kita cari symbol. Ini dia. Nah, ini dia simbolnya. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu ya simbol ini. Misal vector frame ini ya. Kemudian kita semprotkan. Nah, itu dia. Kita bisa semprotkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada simbol shaper tool. Kita coba-coba aja. Oh, ini untuk menggeser ya. Menggeser seperti ini. Menggeser jarak antara simbol satu dengan simbol yang lain. Kemudian di bawahnya lagi ada simbol scatter. Ini untuk apa ya? Ya hampir sama ya dengan yang tadi ya. Cuman ini untuk saya juga kurang ini ya. Simbol size ya pastilah untuk ini ya, untuk apa namanya? Merubah ukuran si simbolnya. Jadi kalau kalian klik kemudian tarik, maka si simbolnya akan semakin besar. Tapi kalau kalian tahan Alt kemudian kalian tarik ke dalam seperti ini, maka si simbolnya semakin kecil. Di sini ada span, ada simbol macam-macam. Nanti kalian bisa ini aja ya, coba-coba aja. Ini rotasi ya, untuk memutar arah ininya, si simbolnya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sebelahnya ada line graph tool. Ini juga saya nggak pernah pakai. Si simbol ini kita masukin ke ini ya. Nah. Oke, teman-teman, selanjutnya tool yang ada di sebelahnya ini ada charge. Seperti ini ya. Jadi ini kita bisa apa namanya? Edit line, ini line charge. Ini saya nggak pernah pakai ya. Mungkin nanti kalau teman-teman udah bisa, mungkin kita buat kayak semacam graph gitu. Jadi di sini kalau saya buat sebuah grafik, kita disuruh masukin angkanya gitu ya. Coba kita masukin aja. Nah, di sini ada beberapa icon juga. Ini kan import data, transpose all atau column, cell style, apply. Nah, ini dia, ini udah jadi nih. Yang ini kotak, yang ini seperti kayak usia gitu ya. Nah, untuk merubah si warna kita pakai ini direct selection tool. Kalian pilih, kemudian pilih warna yang kalian inginkan.
seperti ini. Sorry. Nanti kalian bisa coba-coba aja sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini ada di sini ya, di artboard ada artboard tool. Nah, artboard ini adalah ini ya. Jadi artboard itu adalah kertas ini, kertas kita. Ini namanya artboard. Nah, artboard ini juga ada panelnya di sebelah layar ya, artboard. Di sini cuma ada satu. Jadi artboard ini kita bisa buat lebih dari satu. Misalkan saya buat di sini satu. Nah, maka akan ditambahkan ya artboard 2. Di sini juga ada namanya. Artboard 1, artboard 2. Kalian juga bisa atur ukurannya di sini ya, di width sama height. Terserah kalian. Kemudian di sini juga custom ya. Yang tadi kita kan buat bebas gitu. Jadi di sini dibuatnya custom. Tapi kalau kita mau cetak, misalkan di sini ada legal, ada apa namanya, letter, tabloid, ada ukuran A4 dan lain-lain. Artboard ini adalah si ukuran kertas kita gitu loh. Jadi kita bisa atur mau seberapa seperti ini. Nah, oke, selanjutnya di sini ada slice tool. Sini ada 2. Ini hampir sama seperti di Photoshop ya, slice tool. Seperti ini, jadi untuk memisahkan gitu. Dan ini untuk memilih si slice-nya. Jadi kalau misalkan kita buat panjangin artboard-nya lagi ya, seperti ini, kita pilih. Jadi kalian nanti coba-coba aja. Biasanya slice tool ini kalau di Photoshop ya, saya biasanya menggunakan untuk membuat itu loh guys, membuat postingan yang nyambung gitu loh. Kan biasanya di Instagram ya, saya post di Instagram, jadi nanti ketika kita swipe itu nyambung gitu antara slide satu dengan slide yang lain. Jadi slice tool ini saya gunakan untuk kasus seperti itu. Jadi misalkan seperti ini nih. Nah, ini kan slice 1 dan ini slice 2. Jadi nanti ketika saya taruh gambar di sini, sebentar. Ini saya expand dulu. Nah, ketika nanti saya taruh si gambarnya di tengah-tengah sini ya. Nanti ini akan nyambung postingannya. Anggap aja ini slide 1, kemudian ini slide 2 gitu loh. Jadi nanti akan nyambung. Tapi kalau di sini saya nggak pakai apa namanya si slice ini. Jadi karena di sini kita udah disediain namanya artboard ya. Jadi ini artboard ini kita bisa copy ya. Alt untuk mengcopy, kemudian shift biar lurus. Nah, ini dia. Ini. Jadi kalau kita buat apa namanya yang tadi ya, kita pakai objek ini ditaruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini kan kepotong. Jadi nanti di Instagramnya akan kelihatan setengah seperti ini. Tapi kalau kita swipe nanti ini nyambung gitu loh. Dan ini artboard 2 dan 3. Jadi ini beda artboard ya. Jadi beda slide gitu loh maksudnya. Ya, mudah-mudahan kalian paham lah ya. Selanjutnya ada pen. Ya, sama ya. Di sini ini udah kita bahas di video pertama kalau nggak salah. Jadi untuk menggeser-geser seperti ini, penning. Kalau lebih mudahnya ya kita tahan spacebar, ya kan? Seperti ini. Jadi lebih mudahnya kita bisa tahan tombol spacebar. Nah, maka akan berubah menjadi hand. Dan kita bisa gerak-gerakin atau pindah-pindahin seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada zoom, ya sama ya. Mudahnya kita bisa pakai alt, kemudian scroll. Seperti ini, zoom in, zoom out. Oke, dan di bawahnya lagi, ini udah sering saya bahas juga di video-video sebelumnya. Ini adalah fill dan ini adalah stroke. Jadi, logikanya seperti ini. Nah, di sini kan stroke-nya non ya, kita tambahin di sini stroke. Kemudian biar kelihatan saya tambahin ukuran ini, ketebalan stroke-nya ya. Yang warna ini adalah fill, ini adalah stroke.
Kemudian di bawahnya lagi ini juga udah saya bahas ya. Ini di sini ada color, kemudian gradasi dan none atau menghapus si ininya, si si warnanya gitu. Nah, jadi harus seleksi dulu kemudian kita hapus. Nah, itu dia. Tambahin lagi warnanya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ini juga lumayan penting ya. Ada dua opsi, ada draw normal sama ada draw behind. Jadi apakah itu ya? Apakah fungsinya? Jadi draw normal adalah kita sebentar, saya mau perlihatkan layarnya dulu di sini. Saya buka aja. Saya mau buat sebentar objek baru ya. Dengan warna kuning misalkan. Ini dia. Nah, ini kan si rectangle, ini namanya rectangle ya. Rectangle-nya berada di atas. Ketika saya buat satu lagi dengan warna berbeda, kita buat di sini. Nah, si rectangle nambah terus ke atas. Ini draw normal. Jadi ketika kita buat satu objek, ini ya objek pertama, kemudian ini objek kedua. Jadi secara otomatis si objek kedua akan berada di atas objek pertama. Itu yang draw normal. Oke. Kalau draw behind sebaliknya. Jadi kalau misalkan saya buat objek lagi dengan warna yang berbeda di sini ya. Ini ya. Ini draw normal ya. Nah, kemudian saya aktifkan si draw behind. Kemudian saya buat objek baru lagi. Sini. Saya buat ya. Coba diperhatikan. Nah, itu dia. Lihat. Dia berada di belakang. Namanya juga draw behind ya. Dan kita lihat layarnya di sini juga yang aktif berada di paling belakang. Oke. Ini ada change screen mode ya. Untuk merubah si tampilannya ini mau full atau nah ini dia. Jadi kalau kita klik maka akan muncul tiga opsi. Ada normal screen mode, ini dia normal screennya. Kemudian ada full screen mode with menu bar. Nah, itu dia. Ini full screen mode with menu bar dan ada full screen mode. Nah, ini. Jadi hanya menampilkan si artboardnya saja. Nah, untuk membalikan lagi kalian bisa pencet F di keyboard. Nah, maka akan kembali ke normal screen mode. Oke, toolbox sudah beres ya. Di sini kan ada beberapa tools yang belum saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Biar nanti kalian tidak ketinggalan video-video baru atau materi baru berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.